kinestetik. Gaya belajar itu ada 3. Visual, auditory, kinestetik. Nah, Ayunun ini untuk kategori visual. Nanti saya akan jelaskan gimana cara kerja orang kinestetik dengan yang azanun ini adalah auditory. Orang kinestetik powernya di sini, maka sentuhlah dia ke dalam hatinya. Gunakan kalimat yang menggetarkan perasaan dan hatinya untuk perubahan perilakunya. Ingat, saat ini sampaikan kepada calon guru lain. Berubah perilaku, pemantik inspirasi dan sumber semangat bagi orang kinestetik, sentuhlah dia ke dalam hatinya. Perubahan perilaku dan transformasi diri bagi orang-orang visual, perbaiki sudut pandangnya. Ayunun, kata Al-Quran. Tapi itu jauh sebelum teori gaya belajar. Kalau kalian Google itu ada gaya belajar, ada learning modality, ada learning channel, itu semua sama. Gaya belajar, cara belajar. Apa arti gaya belajar, cara belajar atau learning modality? Cara kita memasukkan pengetahuan ke dalam diri kita itu dia ada gate-nya. What do you call gate? Apa arti gate? Gerbang. Cara pengetahuan secara kognitif masuk ke dalam diri kita, lalu bekerja, memberi energi, lalu merubah perilaku kita, lalu mentransformasi diri kita dari pengetahuan-pengetahuan kita tersebut. Itu ada gate-nya. Gate-nya itu ya ada disebut 3 ini. Ada yang gate-nya di mata, ada yang gate-nya di telinga, ada yang gate-nya di hati. Orang yang gate-nya di telinga, nasihat, yang punya koleksi audio motivasi, YouTube channel motivasi, dia cukup play and then listen to the voice. Dia cukup untuk mendapatkan sumber inspirasi dan pemantik inspirasi dan sumber semangat. Dia hanya dengar, karena powernya ada di termasuk Anda yang saya bisa tunjuk di sini siapa yang begini, siapa yang begini, siapa yang begini. Karena posisi duduk Anda menentukan Anda itu siapa. Kayak ini orang auditori, ini powernya di telinga. Ini orang powernya di telinga. Ini orang powernya di telinga. Ini orang powernya di telinga. Ini di mata, ini di mata. Ini di hati. Ini di mata. Ini orang di hati. Ini hati dan mata. Kalau kamu Dika, kinestetik, hati. Jadi jangan bayangkan, biasanya ada yang kontradiksi dengan cara belajar dan gaya belajar. Orang yang kinestetik itu kan hati, lembut, tapi kelakuannya agak kasar. Cara duduknya dia nggak bisa berhenti dalam satu posisi lebih dari 3 detik. Beda sama orang seperti yang manis di samping kiri saya ini. Dia mau dalam keadaan senang, bahagia, tertekan, ramai, dia tetap kepalanya ngantuk pun tetap. Yang masuk kayak kura-kura, kepalanya masuk. Beda yang auditori. Kalau yang auditori begitu fokus dan dalam keadaan apapun dia pelan-pelan. Lama-lama makin ke kiri, berat. Kalau ke kiri nggak ke kanan. Kalau yang kinestetik tuh kursi naik turun tren. That is your style. Itu kamu yang tadi saya bilang kotak. Kamu kenali cara memasukkan pengetahuan. Jadi kalau ada yang jadi guru nanti lihat anak-anak nggak bisa diam waktu belajar, banyak bertanya, lasa, pendiam, itu karena belajarnya. Kalau yang kinestetik kayak gini lalu tiba-tiba disuruh duduk anak soleh kayak gini lalu menambah pengetahuan, halo, gerakan dia adalah gerbang pengetahuannya. Berarti menyuruh dia diam, berarti menyuruh dia berhenti belajar.
selamat menikmati perjalanan hidupmu dengan gerbang stimulasi pengetahuan. Dan Al-Quran ratusan tahun yang lalu sudah mensinyalir sebelum ditemukan 3 gaya belajar: visual, auditory, dan kinesthetik. Saya sebisa saja ngetes kalian, tapi nggak usah. Saya kasih toolsnya. Sekarang siapa yang mengklaim aja kalau saya ini visual, saya auditory, saya kinesthetik. Saya itu dalam keadaan berantakan yang ini belajar is okay, saya tetap fokus. Nah, kalau yang ini tersiksa kalau lihat berantakan yang ini belajar tuh, tersiksa dia. Even saya taruh ini di sini saja, dia nggak nyaman sampai terakhir. Ngapain tas di sini? Tas kan dipinjam. Langsung self talk-nya bekerja. You know self talk? Apa self talk? Self talk itu adalah distribusi kata yang bekerja di dalam pikiran kita. Penelitian dari Carnegie University menjelaskan bahwa setiap orang, setiap jam itu memiliki 432 self talk per menit. Jadi kita duduk 1 menit nih, mana sih itu gemuk banget, sesak pol, itu nggak lucu banget. Bisa kalian kontrol nggak kalimat yang datang itu? Bisa nggak? Itu orang tai lalat yang di situ ya. Isi. Halo. Bisa kalian kontrol kalimat itu menghampiri, datang, pergi, lalu lalang di dalam pikiran kalian? Itu jumlahnya 432 per menit. Pertanyaannya, bagi orang yang beragama Islam, kalau saya tanya seperti ini, kira-kira dari 432 itu banyak positifnya atau banyak negatifnya? Bukan harapan ya, kenyataannya. Kalau saya tanya, mana yang banyak? Kalau 432, banyak mana? Banyak positifnya kalau kita bisa mengontrol dengan tanpa kalah. Hakikat manusia dengan penelitian tersebut menjelaskan kecenderungan manusia tanpa nasihat, tanpa kebaikan, tanpa agama, bla bla bla, kira-kira akan cenderung kemana? Penelitian tersebut menjelaskan 430 udah habis kertasnya tanda. Oke, 432 self talk. You know, yang ini berarti kan ada 400, ada 30, ada 2. Yang negatif itu jumlahnya 400. Penelitian itu di Carnegie University. Berarti sisanya berapa? 32 ini pun mungkin kalau dipilih-pilih ini tentang nilai diri. Di antara semua ini yang paling pintar saya 1. Oh yang cantik saya, yang ganteng saya 2. Yang tingkat tertinggi saya, yang kaya saya, yang pakai baju matching saya. Yang jadi 32 itu isinya nilai diri semua, mungkin 2. Sisa yang kebaikannya. Selainnya juga kategori ini negatif juga, untung tentang dirinya. Kalau tentang orang lain mungkin negatif juga. Itu artinya apa? Negatif dasarnya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan kecenderungan kita itu adalah hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Kita punya kecenderungan fitrah. Baca surat Ibrahim. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah kecenderungan nilai positif yang hanif itu adalah baik. Pertanyaan kenapa penelitian ini menunjukkan justru negatif? Berarti pengaruh yang besar itu sebenarnya dari dalam diri atau dari lingkungan kita? Dari diri sendiri Diri sendiri mengizinkan pengaruh itu jawabannya. Berarti powernya ada sama siapa? Ada pada diri sendiri. Pertemuan kita hari ini mengajak
calon-calon instruktur wajib ini semuanya. Saya kalau wajib instruktur tetap ada instruktur wajib belakang. Calon-calon instruktur wajib ini semuanya untuk mulai hari ini memiliki kesadaran untuk transformasi diri menjadi lebih banyak kecenderungan kalimat baiknya daripada kalimat negatif. Mulai dari kata. Cara mengambil sikapnya mulai dari kecenderungan untuk memilih kepentingan bersama dengan pengetahuan yang cukup daripada memaksa kehendak sendiri. Karena dengan sebab itu kita berorganisasi. Ada Nehemia yang mau jadi penguasa tunggal, lalu nggak ada masa akhir jabatannya. The best process di Quantum School. Nehemia itu menerjemahkan masa jabatan, proses kaderisasi, ya gitu ya. Masa jabatan komisial berapa tahun? Tahun. Di cabang berapa tahun? Tahun. Di Batko berapa tahun? 2. Bukankah itu mengajarkan bahwa kita semuanya berhak untuk berproses untuk menemukan pengetahuan yang dan kebaikan khairan katsiran? Yang pertama, yang kedua berproses untuk menjadi enlightened, orang yang memberi pencerahan kepada orang lain, tapi ada batasnya. Sama seperti kawan-kawan Anda tadi, saya susun kalimat hitungan sampai 10. Jangan katakan saya nggak bisa, waktu terlalu singkat. Belum sempat waktu saya 1 tahun untuk menunjukkan kemampuan saya. Halo, orang lain juga mau menunjukkan kemampuannya. Masa jabatan itu sekecil apapun segerakan. Kan gitu. Jangan nafsu mau ngambil peran aja memaksakan kehendak, mengambil ketua cabang, paksakan kehendak, bla 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 bla. Ketika diminta perannya, kreativitasnya, inovasinya, karyanya, there are lot of reason. Banyak sekali alasan yang Anda harus buat untuk menunda bahwa iya itu saya, tapi itu bukan saya yang sebenarnya. Yang saya sebenarnya begini. Where is your creativity? Pertanyaannya. Mana yang kamu buat, mana yang kamu segerakan, mana yang kamu karyakan, mana yang kamu persiapkan. Bisa jadi program programnya berhasil, tapi kamu nggak punya orang setelah kamu yang meneruskan apa yang kamu miliki. That means you are failed for that. Gagal. Atau bisa jadi kamu hari ini biasa saja program kerjanya standar seperti tahun sebelumnya, tapi pewaris kreativitas, mental, karya, kebiasaan baik, good habit, kebiasaan the best process siklus dalam proses organisasinya diteruskan, diulangi lagi. Hebatnya seperti itu. Bukan membesar-besarkan siapa Anda, tapi besarkanlah organisasi ini yang telah memberikan kesadaran. Ini nggak ngasih apa-apa, cuma dikasih pengetahuan dan pencerahan aja. Kalau Anda nggak bertambah pengetahuan, nggak bertambah pencerahannya, jurus, kamu gagal di sini. Yang berani terima tantangan, ambil peran untuk menjadi pengurus, mengurusi, mengelola. Ada yang mengambil pola sebagai Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang mengambil peran sebagai Sayyidina Utsman bin Affan. Ada yang bagi peran sebagai Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada yang berperan sebagai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua 4 peran ini sudah disematkan pada Raprianto, Ade, tinggal kamu yang mana. Kalau yang sanguinis itu tipikalnya Utsman bin Affan, hartawan, talente, kaya, berbuat praktis, sini, nongkrong sana, nongkrong sini, kasih masalah. Nah gitu. Bukan berarti itu enggak. Dia emang nggak suka dalam konteks. Dia suka keseruannya. Oh seperti Umar, no. Take a lead dan gunakan kemampuan intelektual, kemampuan relasi untuk memberikan warna pada teman-teman. Collins. Ada Abu Bakar yang bijaksana. Dua. Yang memberikan, jadi sanguinis,
koleris, Pragmatis. pragmatis, itu ada. Semua teori modern itu sudah dilakukan. Tinggal kita dalam kotak ini itu kamu di mana? Itu pertanyaannya. Di sini, di sini, di sini, di sini. Lalu kalau kamu di sini, kamu warnai sekitarmu jadi apa, karyamu apa. Begitu kamu pergi, ini tetap bersinar. Walaupun Anda tidak bersama mereka. Ingat kalimat yang saya tadi itu, orang tidak pernah mati kalau dia meninggalkan karya, kreativitas, inovasi dan seterusnya. Saya ini bicara kepada calon instruktur wajib yang serius. Kalau cuma mencari bacaan, menambah teman, mungkin orang itu bukan orang yang saya nasihati sekarang. Saya sampaikan kalimat ini kepada instruktur wajib yang akan menjadi bagian dari enlightenment, pencerahan. Karena itu energi, kalau kalian belajar struktur energi dari rendah ke bawah, itu yang paling tinggi itu adalah sang pencerah. Dalam sang pencerah terakhir yang kalian dapatkan dalam tentang apa? Sang pencerah. Kiyamadalan. Pesan Kiyamadalan, hidup-hidupkan Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Ini itu juga. Besarkan organisasimu, jangan besarkan dirimu dengan organisasi. Saya. Itu cerita orang ikhlas, orang batin tadi itu, makna hati tadi itu. Qulbun yafqah, azanun yasma, a'yunun yabsar. Mata melihat, telinga mendengar, hati memahami lebih banyak. Bisa jadi setelah ini kalian jadi instruktur wajib yang lebih banyak mendengar daripada bicara. Karena ternyata kadermu jauh lebih aktif, komunikatif, produktif dari Anda. You have to say silent. Atau sebaliknya, ada yang dibilang apa aja, nggak ada responnya. Bicaralah. Betul apa yang begitu ya? Jangan pakai rumus yang saya buat. I don't know, I don't care. Dan saya kasih berikan inspirasi ini bukan buat orang yang terakhir ini. I don't know, I don't care. Saya nggak tahu, saya nggak peduli. Kalau ada orang seperti ini bukan di sini orangnya sekarang. Ditanya apa nggak tahu. Kasih pertanyaan informatif nggak mau tahu. Kalimat terakhir saya nggak peduli dengan itu. Saya fokus kepada diri saya. Saya mau belajar. Saya di organisasi cuma butuh 1, 2, 3, 4. Kita doakan seperti itu akan terpental sendiri dan tidak menjadi bagian dari orang-orang ikhlas itu. Lagu Anda itu dahsyat kalau dimaknai. Coba nyanyi pelan-pelan dalam hati, dalam kesunyian. Bersyukur dan ikhlas. Tidak ada kalimat yang dahsyat dari syukur dan ikhlas. Karena itu unlimited power yang tidak dimiliki oleh orang sekeliber apapun. Menurut Anda dia hebat, agamanya, hartanya, spiritual. Kalau syukur, ikhlas, tapi kalau Anda bertemu orang seperti ini, Anda bisa menjadikan dia sebagai pematik inspirasi Anda dan sumber semangat. Mungkin dia tidak di gedung-gedung mewah, dia di depan publik, mungkin dia hanya menyapu jalan setiap pagi tepat waktu, belum selesai waktu ini tak bersih, lalu ada yang Pak, udah jam 12, belum bisa, Bapak harus istirahat. Kalau dia datang dengan lemah lembut, Anda saya sukses. Dialah orang mukhlis ini. Lalu tiba-tiba orang yang Anda bikin negatif sekalipun di lampu merah di bulan puasa jual ayam goreng. Pikiran kita menyatakan dia berbuat positif apa negatif? Lalu begitu Anda hampiri setiap hari, Ibu ini setiap pagi bulan puasa jual ayam goreng di lampu merah. Kenapa dia lakukan?
Padahal di bulan biasa dia enggak keluar. Pikiran negatif kita muncul, self talknya. Tapi begitu kita datangi dengan kesyukuran dan keikhlasan, itu jual ayam. Iya, saya jual buat